Bisikan gambarannya ini bisikan malaikat, sekiranya bisikan setan. Ini dalam Quran benar kan seperti itu. Jadi Allah menanamkan rasa yakin Allah bersama saya. Allah menanamkan rasa yakin dengan ketentraman. Kita yakin mereka orang kafir dihinggapi rasa ketakutan. Ya, ini kita kadang kan ada rasa semacam itu. Jadi ketika rasa yakin itu timbul, ketika ada rasa tentram itu timbul pada diri kita, nah, itu adalah bisikan para malaikat. Keyakinan ditanamkan dalam diri kita. Tapi ketika ada rasa was-was, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia dengan rasa was-was. Nah, bisikan itu bisa dari minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jin dan manusia itu apa? Ya setan itu. Jadi yang membisikkan. Kadang kita timbul rasa was-was. Arep ngaji kan ya was-was. Gimana caranya orang sing teko piro. Nah kan timbul nek kene perang ngaji. Wah anak-anak penting makan ngaji ya wis iki dari malaikat. Goblok iki nek kene kancane rumah sampe plong-plong nek ora dhewe iki dari setan. Ya ini selalu timbul perang. Semua itu ada karena tua diri. Ini dari setan. Nah, dari malaikat itu semakin tua itu semakin mendekat kepada Allah. Nah, ini dari malaikat. Nah, itu mesti ketika kita menghadapi sesuatu itu mesti ada dua apa ya? Dua bisikan, dua versi yang berbeda itu pasti. Di dalam perang Badar juga demikian. Ayat 13. Kalian diperintahkan seperti itu karena kaum kafir telah menentang Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, dia akan ditimpa azab yang sangat keras. Demikianlah wahai kaum kafir, rasakanlah azab Allah. Orang-orang kafir akan mendapatkan azab neraka di akhirat. Sebelum akhirat itu kan ada akhirat. Di akhirat itu kan ada tiga bentuk manusia. Di siji sing wajah ini mencorong bagikan bulan purnama, itu langsung masuk surga. Ada yang gelap gulita tanpa ada setitik cahaya, itu langsung masuk neraka. Ada yang bercahaya tapi kurang terang. Nah, ketika yang mencorong itu langsung masuk surga, itulah orang-orang yang takwa. Orang yang takwa. Jadi orang yang takwa. Orang yang takwa itu kan orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu orang yang takwa. Jadi ketika orang itu menjalankan perintah Allah dan masih melakukan larangan Allah, itu belum takwa. Mungkin itu tahapannya masih beriman. Itulah masuk surga orang takwa itu. Nah, sing wong kafir kalau wong musyrik itu peterdeder, itu langsung masuk neraka. Maka di sini sampaikan azab neraka bagi orang kafir, azab neraka bagi orang musyrik. Nenek kanggone wong beriman itu bukan azab, tapi itu penebus dosa. Jadi wong iman nek dilebokke ning neraka, itu pinangka nggih ngresiki dosane. Nanti ketika dosa itu sudah bersih, sudah dibalas sesuai dengan balasannya, maka dia akan merasakan surga. Maka orang yang beriman walaupun imannya itu sebesar biji sawi, ya, itu akan masuk ke dalam surga. Dan di surga itulah nanti yang nah, ini adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara balasan dosa dengan balasan kebaikan itu tidak seimbang. Ini adalah bentuk rahmatnya Allah.
Ini dosa siji balasannya ya siji. Ning nek kebaikan siji balasannya kan orang siji, bahkan balasannya bisa sampai 700 kali lipat. Ini adalah bentuk rahmat, bentuk kasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka seperti itulah gambaran di akhirat. Maka kita yakin selama kita masih beriman, selama kita belum menjadi kafir dan tidak akan menjadi kafir insyaallah nggih. Selama kita masih beriman, mati dalam keadaan beriman, ini kita akan merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Ini adalah bentuk Allah ngeyem-ngeyemke atine wong mukmin, wong iman. Namun demikian Allah juga meden-medeni karo wong mukmin. Jadi wong mukmin iki diweden-wedeni karo Gusti Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambaran siksa neraka. Siksa neraka itu yang paling ringan, ya. Siksa neraka yang paling ringan. Yang paling ringan itu kan berupa ngidai krikil. Berupa ngidai bara api gedene sak krikil. Itu adalah siksa neraka yang paling ringan. Tegatnya jeneng Mas Riyadhus Shalihin enten. Berarti balasan neraka yang paling ringan itu adalah kon ngidai mawa gedene sak krikil nek delamaan sikil. Ini paling ringan. Itu saja sudah bisa ngumuk ke otake. Jadi utake kene nggon iki wis muncrat. Kuwi nggon ngidai apa? Mawa neraka gedene sak krikil. Itu paling ringan. Nah, itu adalah bentuk apa? Bentuk peringatan kepada orang mukmin. Nah, iso iki yo ora ketan janji Allah itu orang yang beriman itu akan dimasukkan ke dalam surga. Nek iso iki yo aja ning neraka. Nek ditarik yo nek ditarik yo balirone awake dhewe iki sing kadang ora iso menghindar dari neraka. Allah ngeten. Kita baca sekali lagi kepada orang mukmin sangatlah rahmatnya Allah itu tak terbatas. Masih ada waktu setengah jam. Kita lanjut. Jadi kita sampaikan kajian ini beberapa hal dalam tanya jawab yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih. Doa pemberangkatan jenazah. Ada pertanyaan, bagaimana hukum berdoa pemberangkatan jenazah setelah berpidato selesai dalam acara tersebut? Biasanya kan nek acara pemberangkatan jenazah kan sambutan ini, terakhir doa ngoten nggih. Dijawab, berdoa termasuk perbuatan ibadah yang sebaiknya berkaitan dengan pemberangkatan jenazah ini ditiadakan. Sekali lagi, berdoa adalah perbuatan ibadah yang sebaiknya berkaitan dengan pemberangkatan jenazah ini ditiadakan. Kenapa? Karena telah ada tuntunan kapan jenazah itu didoakan, yakni waktu disolatkan dan waktu setelah dikubur. Waktu setelah waktu ketika disolatkan. Dalam solat itu kan ada doa jenazah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi
anhu wa akrim nuzulahu wa wasik madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal baraj wa naqihi minal khotoya kama yunaqasahul abyadu minad danas wa abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa yaujan khairan min jaujihi wa fitnatal qabri wa adabahu. Ana 12 donga sing kanggo mayit. Nek kuwi nek donga ben diampuni, ben dimaafke, ben apa tuh ben nemoni kanca sing luwih apik tinimbang kanca sing ning alam donya, ben manggon panggonan sing luwih apik tinimbang panggonan ning alam donya. Kuwi nek kudu ana urip yen buat nek ini dalam sholat. Mula nek dalam sholat itu nggih niki penting nggih. Aja nganti cepet-cepet. Jadi nek kula nek dongane. Siji niku sing nomor loro, doa setelah dikuburkan. Jadi itu sunah. Jadi nek mayit itu mau wis dikuburke rampung jurur rampung, ketika kita mau meninggalkan, nek iki donga didongani. Ya. Dongane wis dongane kanggo mayit di antaranya wis donga iki mau. Pokoke dongake mayit. Nah, di situ. Ini adalah dua hal doa yang disunahkan kita mendoakan si. Lah nek dongane sak dulu, nek dongane sak liyane kuwi apa gak entuk? Wis sak miliki awake dhewe donga bareng-bareng ayo dongane almarhum kaya entuk. Nggo bengi jam 12 entuk, Pak. Tapi ketika doa itu sudah dihubungkan dengan waktu, nah itulah ketika sesuatu ibadah itu sudah dihubungkan dengan waktu, dengan ketepatan waktu, itu harus ada dasarnya. Tapi ketika doa itu sak wayah-wayah, tidak perlu dalil. Jadi ketika sudah dihubungkan dengan waktu, nah itu harus ada tuntunannya. Mula ketika ada keyakinan ketika ada keyakinan semacam itu berarti kan itu sudah berhubungan dengan waktu. Apa gak itu silahkan. Tapi itu adalah doa yang sifatnya secara umum. Neng nek usah nek kudu dianu lha mudur ki lah. Mudur itu kudu enek apa itu mau kudu enek tuntunan. Ini adalah dua waktu yang kita digunakan untuk mendoakan si ketika sholat jenazah, yang kedua ketika jenazah itu selesai dikubur mau meninggalkan kuburan itu masih. Ini kok benar ini loh ada tuntunan nih. Jadi satu ini balik Pak Mungkin atau siapa berdoa pada si mayit. Berdoa. Nah, ini saya menghimbau teman-teman panjenengan, semoga kita kumputi doa ketika doa dalam sholat jenazah itu boleh banget. Ini seminggu di balik di pisang telung tahun apal. Ini barang tanda ini BK HPTK ngapal ke sholat apa doa sholat jenazah untuk malam Jumat di balik ini telung tahun ini sampai senang apal. Ini seminggu bisa. Ini di balik ini bedino gak nanti relaksasi insya Allah apa itu penting banget. Jadi kita insya Allah nanti ketika kita meninggal juga ada orang yang mensolatkan, nanti juga ada yang mendoakan, doanya juga lebih khusyuk. Penting. Kedua, memasukkan tanah dan melepas tali. Ini ada ya, awal ini kan mengatakan karena ada kebiasaan ini ya. Dan menurut kita kaji kebiasaan dalam masyarakat, kebiasaan setelah meletakkan jenazah
dalam kubur, menghadapkannya ke kiblat, kemudian tali pengikat dibuka dan dimasukkan tanah hingga menyentuh pipinya ke tanah. Adakah petunjuk dan tuntunan tentang masalah tersebut? Ya nanti toh, nanti terkait main dibuka sih. Bibirnya dianu dia, tempelnya mana? Nanti orang itu tahu. Itu kebiasaan masyarakat Jawa juga tanpa tuntunan. Nah, Majelis Tarjih menjawab mengenai masalah melepas tali ikatan kafan ketika mengubur mayat, secara jelas tidak ada tuntunan yang menyuruh, sebagaimana tidak ada pula tuntunan yang menyuruh untuk mengikat kafan pada jenazah. Jadi mengkafan ini sebenarnya kayak tuntunan kudu tali itu kayak oh bener saya ini akhirnya ada ikutan cuci limo gitu inget mana nggak ada kan itu ya teman-teman itu sampai ini tali ini coba sampai ini. Nah itu secara nas tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunannya. Juga tidak ada keterangan yang kita dapati dari pendapat ulama dan menafsirkan hadis tentang mengkafani jenazah. Menurut riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah, juga hadis riwayat Bukhari dan Aisyah, dan riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Qatadah dalam menafsirkan hadis-hadis tersebut di atas. Di antara lain ulama menyebutkan, jadi beberapa hadis yang akeh mau ya, para ulama menyebutkan jika dikhawatirkan terbuka boleh diikat, dan sesudah diletakkan dalam kubur dilepaskan lagi ikatan itu dengan tidak merobek kain kafan. Jadi ini kan, ya ini kalau kita cermati pendapat ulama ini dan menafsirkan dari beberapa hadis itu kan nggak ada harus diikat dan sebagainya. Cuman kalau pada ini bungkus, cara wajib bungkus tempe ya saya. Bungkus tempe itu kan tidak ada ketetapan harus ditali loh. Ini khawatir mana apa itu mau naik buka kan nggak jadi tempe ini. Nah akhirnya ditali. Asalnya Gus tempe gus ngene tok, ngene terus diselehke ngene kan akhirnya kan ya wis. Nah, begitu juga mengkafani jenazah itu pada dasarnya. Ya, ini kan cukup seperti ini. Nah, Pak wis. Ning, ya, ini cuma untuk kebaikan saja. Dikhawatirkan nek digowo, nek digotong, nek dianu mau mlebat pun. Nah, akhirnya kan kebuka. Nah, ini kan terus ditali. Nah, yang perlu kita pahami, ya, jangan sampai kita jangan sampai kita mengambil kesimpulan sendiri. Tali ini kudu kene, enggak ada. Tali itu kan menurut ini tadi kan hanya dikhawatirkan apabila nanti kebuka. Apa meneh jenazah gede, nalepe kurang akeh, ya, kurang nalim banget. Kemudian tali ini bersithik kan jangan sing buka kan dikhawatirkan semacam itu. Ini pada dasarnya semacam itu. Jadi kepada tidak ditemukan tuntunan. Lanjut lagi. Tali ini biasanya pinter ya. Biasanya pinter limo. Ada sing hafal itu. Terus biasanya sakit limo, sakit pintu, sakit tiga. Sakit limo, sakit pintu, sakit tiga. Itu kan itu biasanya. Dan jadi buat tali terserah ya. Jadi seragen kalau begini pun benten. Seragen itu 3 perempuan. Pokoknya benten. Tradisinya itu kan berarti kembali lagi, seperti itu hanya sebatas tradisi atau
kebiasaan. Nanti misalnya apa itu mau ada yang mengkafani jenazah kayak kok gak ditali, wah aja terus menganggap salapi ya. Oke, tali ini kok kerempel ya. Oke, jangan sampai kita tahu hal yang semacam ini. Maksud ini saya sampaikan, kita itu mempunyai ilmu dan kita paham ketika melihat sesuatu. Kita lanjut dulu. Nah, dari tafsiran itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang secara jelas tidak ada tuntunan untuk mengikatkan tali pada kain kafan di waktu mengkafani jenazah. Adanya orang melakukan hal itu kalau sekiranya jenazah akan terbuka, jadi dari segi hati-hati dan ikhtiar saja. Karena tidak ada tuntunan untuk ditali atau diikat, maka tali pengikat kafan itu dilepas pada waktu jenazah dikuburkan. Mengenai memasukkan tanah dalam kain kafan pun tidak dijumpai tuntunan hadis yang tegas. Hanya dalam keterangan dalam cara penguburan mayat tersebut dalam kitab Risalah Janais tulisan Said Abdullah Al-Hamdani halaman 99 sewaktu menjelaskan tentang hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Umar yang menerangkan bahwa sewaktu Nabi meletakkan mayat dalam kubur membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini yang terpenting. Jadi ketika memasukkan jenazah ke kubur, ini yang terpenting adalah baca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini mudah dihafal. Ini monggo nanti awak dhewe sing melopori. Ini mungkin dari awak dhewe ini mungkin ora enek sing kulino neng apa nampani apa sing ning maneh misalnya to ora enek sing kulino nampani, mungkin ora enek sing kulino apa ngangkat neng minimal awak dhewe nek delok yo Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Itu. Ketika meletakkan jenazah itu, mayat dibaringkan di atas rusuk kanannya berarti miring, miring ngulon dan menghadap kiblat. Kemudian dibuka tali-tali kafannya, dibuka wajahnya dan kepalanya diberi bantal tanah, diletakkan di pipinya. Nah, pipinya diletakkan di atas tanah tersebut dan punggungnya ditopang dengan barang atau sesuatu. Nek kayak apa dia mungkin sing jenenge gelu ya, ben iso miring ya. Supaya tidak terlentang secara terus-menerus. Jadi, nah ini gelu itu penting. Yang menjadi masalah adalah ketika penentuan berapa jumlahnya gelu itu yang menjadi masalah. Jadi gelu itu penting. Lah nek gak gelu apa? Ya lemah, pokoknya diganjel. Intinya apa? Intinya adalah pengganjel tubuh supaya tidak terlentang. Nek gur diiring ketok gak diganjel, engko ditinggal nutupi kan balik meneh. Mula yang terpenting adalah mengganjel supaya tidak balik rumah. Nah, intinya itu. Nah, kadang yang menjadi persoalan kita adalah jumlahnya. Mun gelu mengatakan gelu itu juga salah, Pak. Jangan gelu. Ya betul ya tanah. Gelu itu juga artinya maksudnya gelu, genek gelu ini kan beristilah yang ini lemah bunder-bunder itu jenenge gelu. Enggak juga. Enggak. Ya. Tanah ya tanah. Jadi gitu. Jadi kita harus menentukan berapa jumlahnya. Jadi yang sedikit demi sedikit kita harus meluluskan. Kita harus meluluskan. Jadi tidak terbatas apa itu mau jumlah dan sebagainya.
Ini. Nah, maksud saya, jadi ketika kita mengetahui ilmu-ilmu yang semacam ini, ketika kita mengetahui ilmu-ilmu yang semacam ini kan, nanti ketika kita menjumpai sesuatu yang mungkin tidak sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan, kita kan tahu. Jadi ojo nanti apa itu terus apa numpangi. Wah, kuwi awake dhewe wis ngerti ilmune kok awake dhewe malah numpang. Sing ganjel iki piro iki? Ora akeh mung to iki. Pitane piro? Berarti awake dhewe malah aja numpang-numpangi semacam itu. Awake dhewe wis ngerti gitu loh. Jadi itu tidak ada ketentuan. Jadi jumlah tali pocongnya itu piro, kemudian sing ganjel itu tidak ada ketentuan. Yang terpenting tadi saya sampaikan, yang jelas ada nasnya, yang jelas ada tuntunannya. Ketika meletakkan atau memasukkan jenazah ke dalam kubur, memang itu ada tuntunannya. Kita disuruh membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Pun apa ya? Bismillah pun apa loh? Bismillah maksudnya dari apa? Bismillah pun apa loh? Bangalane wis pun apa loh? Bangala masa orang apa? Bangala ini Bangala apa loh? Apa loh Bangala? Masa Bismillah Bangala pun apa? Apa Bismillah Bangala apa ya? Masa tengah-tengahnya yang milati gak apa? Milati itu kembang melati atau milati? Akhirnya apa? Bismillah bakalan milati keri dewi Rasul siapa keri kita monggo bareng-bareng setengah kali tiga Bismillah wa ala milati apal Iku apal sebenarnya. Iki kok paling teko kemana sih dieling-eling apa surah kamu? Oh Bismillah bakalan milati Rasulullah. Paling berkuitak sih kelingan. Ini orang apa? Itu bekas. Yang terpenting. Jadi hal-hal yang ada nasnya itulah yang harus kita pedomani. Sedangkan yang berhubungan dengan apa itu mau ada kebiasaan dan sebagainya itu ya selama itu ya silakan saja, tetapi itu tidak prinsip dalam hal mengubur merawat jenazah. Masih 4 menit, Nah, saya cara berdoa di kuburan. Nah, setelah jenazah dikubur, kita dianjurkan berdoa. Bagaimana cara melakukan doa itu? Bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdiri atau duduk, mengangkat tangan atau tidak, menghadap kiblat atau tidak. Nah, ini ada hadisnya. Hadis Utsman bin Affan menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah selesai mengubur jenazah, maka beliau berhenti garis miring berdiri di dekat kubur itu. Maka beliau berdiri berhenti di dekat kubur itu dan berkata, mohonkanlah ampun dan keteguhan hati bagi saudaramu ini, maksudnya saudaramu sedang kubur itu, karena dia sekarang sedang ditanya. Nah, dari hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi memerintahkan para sahabat yang hadir untuk mendoakan jenazah yang dikubur. Tentu Nabi sendiri juga berdoa, dan bahwa mendoakan jenazah dilakukan secara individu atau perorangan. Iki nek bisa dodongan
ngedungake. Nah, di samping itu dalam lafaz hadis tersebut dinyatakan wakofa dapat diartikan berhenti, dapat diartikan berdiri. Nah, yang agak jauh kalau diartikan duduk, sehingga berdoa di kala itu dilakukan dengan cara berdiri. Jadi wakofa kuwi nek diartike duduk iki kaduan. Wakofa ki artine iki ya berhenti atau berdiri. Nah, memang ada hadis yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, Nabi duduk atau berada di kubur ketika menunggu penyelesaian. Perhatikan artinya, dari Al-Baru bin Azib, ia berkata, kami pergi bersama Rasulullah SAW mengantar jenazah seorang laki-laki dari golongan Ansor. Maka sampailah kami ke kuburan. Sedang di kubur itu belum dibuat liang lahat, burung rampung. Kemudian duduklah Rasulullah dengan menghadap ke kiblat, dan kami pun duduk bersama. Mengenai mengangkat tangan atau tidak dalam hadis tersebut yang berkaitan dengan berdoa di kubur ini tidak didapati. Tetapi dalam hadis yang bersifat umum kita dapat mengetahui bahwa Nabi SAW berdoa itu membuka tangan ini secara umum. Nah, maka ada hadis lain mengatakan apabila kamu bermohon kepada Allah yang Maha Tinggi, berdoalah kamu dengan tanganmu, ya. Kemudian dan jangan engkau berdoa dengan sebelah luar atau menelungkupkan telapak tangan. Berarti ngene ya. Maksud kon buka tangan berarti ngene, aja ngene. Nek ngene, ya berdoa berarti ngene. Oke. Nah, jadi inti dari ini tadi, satu, ketika berdoa, mendoakan, dan jelas saja ada tuntunan Nabi berdoa dengan berdiri ketika di kubur. Yang kedua, Nabi duduk itu tadi ketika leh gawe gun liang lahat urung rampung, ngenteni liang lahate rampung. Jadi mayate teko, seret, urung rampung. Nah, Nabi duduk sambil rampung di mau. Nah, ini dimasukkan pas waktu itu Nabi dengan duduk. Tapi cara yang tadi di atas tadi Nabi sudah sempurna, sudah duduk dan sebagainya. Nabi berdoa sambil berdiri. Nah, dalam hal ini ada dua perbedaan. Sing arep lungguh ya silakan. Jadi nek kawit awal ning kono, nunggu ning kono karo lungguh silakan. Ketika mengantar langsung dikubur, nah ini adalah Nabi mendoakan sambil berdiri. Jadi rampung oleh kubur, Nabi berhenti berdiri mengajak sahabat untuk mendoakan. Ini. Nah, yang seperti ini kita perlu tahu supaya kita tidak gampang menyalahkan dan kita tidak gampang menghukumi apa yang kita lakukan adalah yang paling benar. Sekali lagi, ilmu itu adalah penting. Ilmu adalah bisa menentukan sikap seseorang. Itu hubungannya dengan beberapa hal tentang jenazah. Sekali lagi, monggo apa yang sudah kita tahu ini bisa membentengi diri kita dari sifat sombong dan dari sifat sok tahu, sok pinter, sok paling apik. Itu jangan sampai. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.